Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu merupakan sosok yang menjadi panutan, teladan, dan amat dihormati oleh para sahabat. Bahkan tak hanya orang sahabat, orang kafir, dan bahkan musuh-musuhnya pada dasarnya menaruh hormat pada Rasulullah. Namun ada satu kisah dari seorang sahabat yang tega ingin mencambuk Rasulullah karena satu hal. Lebih parahnya, perbuatan itu akan dilakukan di hadapan para sahabat yang lain di hari-hari menjelang wafatnya Nabi. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus video ini. Kisah ini sebenarnya cukup populer. Terjadi sebelum wafat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi sudah jatuh sakit sehingga keadaannya sangat lemah. Rasulullah memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk berkumpul. Kaum muslim segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar, Nabi pertama-tama memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan para sahabat tak kuasa menahan nangis. Kenapa ya? Melihat kondisi Rasulullah sudah sedemikian lemah. Pada kesempatan itu Nabi mempersilahkan para sahabat atau siapapun untuk meminta balasan apabila beliau pernah melakukan kesalahan. Nabi berkata, "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, pedililah dan balaslah kezalimanku itu." Mendengar pernyataan tersebut, tidak ada seorang pun yang berdiri. Rasulullah lantas mengulangi ucapannya itu. Barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang berdiri. Tatkala Nabi kembali mengucapkan untuk ketiga kalinya, tiba-tiba ada seorang lelaki tua berdiri dan mengangkat tangannya. Ia melangkah melewati barisan jemaah hingga sampai di hadapan Rasulullah. Laki-laki itu lantas bercerita bahwa dirinya pernah disakiti oleh Rasulullah. Dulu ketika pulang dari sebuah perang, kita berjalan beriringan. Saat itu untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta dan berusaha mendekatimu. Namun, tiba-tiba engkau mengangkat pecut dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut unta, kata si tersangka. Rasulullah langsung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan memecutmu dengan sengaja." Nabi pun memerintahkan pada Bilal untuk menemui Fatimah di rumahnya agar mengambilkan pecut yang tergantung di rumah. Mendapat mandat dari Rasulullah, Bilal pun berangkat dan ketika sampai ia langsung meminta Fatimah untuk mengambil pecut milik Nabi. Fatimah keheranan dan ia bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukankah hari ini adalah hari haji? Bukankah ini hari perang?" Bilal pun menjawab, "Wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun untuk membalas kesalahannya." Fatimah lantas berkata, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas atau kisos dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Jangan Rasulullah," kata Fatimah. Namun perdebatan itu tidak berlangsung lama. Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah langsung. Rasulullah lalu menyerahkan pecut itu kepada si tersangka ini. Melihat adegan ini, Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Uqasyah bahwa mereka berdua siap menjadi pengganti Nabi. Tapi Nabi berkata, "Diamlah kalian, wahai Umar, Abu Bakar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua." Setelah Umar dan Abu Bakar, giliran Ali bin Abi Thalib, kemudian disusul Hasan Husain anaknya. Namun jawaban Nabi tetap sama dan langsung mempersilahkan si tersangka ini untuk memecutnya. Tidak langsung memecut, si tersangka ini meminta syarat kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku dalam keadaan terbuka." Maka Nabi pun segera melepas bajunya sehingga tampak kulit punggung dan perut beliau. Para jemaah yang melihat adegan itu langsung histeris. Mereka menangis terseduh, ada yang marah tentu saja gitu kepada si tersangka ini. Hingga tiba waktunya, bukannya melakukan cambukan, si tersangka ini malah membuang pecut itu dan langsung memeluk tubuh Nabi. "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku? Sungguh aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat. Aku hanya ingin memeluk engkau ya Rasulullah, sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh sebuah kemuliaan bagiku bila bisa melakukannya," kata si tersangka ini sambil berderai air mata ya. Dia sontak menangis. Rasulullah pun berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini." Si tersangka ini bernama Uqasyah bin Hisham. Kaum muslim yang ada di TKP langsung berdiri mengerubungi Uqasyah dan menciumi keningnya. Mereka memahami maksud lelaki tua itu yang semata ingin memeluk erat tubuh sang insan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi kisah Uqasyah, seorang sahabat yang ingin mencambuk Nabi, namun sebenarnya punya maksud lain karena kecintanya pada Rasulullah. Bagaimana menurut kalian? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe.